Kali ini ada teman saya, wartawan yang meliput kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bisa diakses di internet Bapak Ibu. Videonya dibagikan. Itu salah satu indikasi bahwa kegiatan ini dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Ada indikasinya. Jadi wartawannya adalah Pak Lukman. Kemudian di samping sebagai wartawan, Pak Lukman ini juga jualan kritik thinking. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan kritik thinkingnya Pak Lukman bisa membeli. Bawa ya Pak Lukman ya. Bisa membeli nanti untuk oleh-oleh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama media rilisfata.com. Hari ini rilisfata.com ada di SMK Negeri 5 Jember dalam rangka meliput kegiatan MGMP Guru Matematika se-Kabupaten Jember yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 5 Jember. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan MGMP di Aula SMK Negeri 5 Kabupaten Jember berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim dari media rilisfakta.com terkait dengan kegiatan workshop MGMP Matematika se-Kabupaten Jember ini, Pak. Apa pesan-pesan Bapak? Pesan saya, apa yang sudah dilakukan oleh MGMP Guru Matematika SMK Kabupaten Jember, mudah-mudahan tetap berjalan terus, berkarya, bekerja untuk perbaikan pendidikan kita, khususnya di sekolah menengah atas ya, di SMK gitu ya. Sehingga kalau matematika itu sebagai dulu guru yang ditakuti, mudah-mudahan hari ini kesan itu sudah tidak terjadi. Matematika itu adalah hal yang menyenangkan, yang membuat kita cerdas, yang membuat kita pintar, yang membuat kita bisa hitung-hitungan, memprediksi dan seterusnya. Itu kita harapkan inilah teman-teman di MGMP Matematika gitu ya. Dengan terobosan-terobosan pola-pola mengajar Pak. Wah, hari ini beliau Mas Ivan dan kawan-kawan sedang berusaha bagaimana menerjemahkan kurikulum Merdeka gitu ya. Kemudian dengan dengan kemarin ini Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Hari ini dia menyiapkan materi ajar yang menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Jadi ini sudah luar biasa, guru-guru kita sudah cepat menyesuaikan dan menjadi bagian dari perubahan. Untuk peserta workshop Pak, ya. Ada berapa Pak? Terundang itu ya baik, terundang itu anggota kami ada sekitar 230 guru SMK se-Jember, baik negeri maupun swasta. Iya. Dengan Bapaknya? Evan. Bapak Evan, iya. Sebagai Ketua MGMP. Demikian wawancara media rilisfakta.com bersama Dr. Andes Supriyono SHMM, Ketua PGRI Kabupaten Jember, dan Ahmad Evan Nuril Maulidi ST MSI, Ketua MGMP Matematika SMK Kabupaten Jember. Sampai jumpa dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyusunan asesmen kurikulum Merdeka ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sudianto SPD MPD. Baik, sebelum ke materi, masih ingat diajar kita? SMK? Bisa. SMK? Hebat. MGMP Matematika SMK Kabupaten Jember? Bisa. Hebat. Bermanfaat, gitu ya? Oke, kita coba sambil kita dulu. SMK? SMK? Hebat. MGMP Matematika SMK Kabupaten Jember? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita masuk ke materi penyusunan asesmen kurikulum Merdeka.
Yang terhormat Bapak Sudianta SPP MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula SMK 5 Jember untuk melaksanakan kegiatan MPMP Matematika SMK Kabupaten Jember. Pada kesempatan ini materi yang disampaikan nanti adalah tentang asesmen kurikulum merdeka. Jadi pada dasarnya nanti semua sekolah akan menerapkan kurikulum merdeka. Oleh karena itu dari sekarang kita sudah harus menyiapkan. Sebetulnya kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang menggali filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi sebetulnya adalah pemikiran-pemikiran lama yang digali dan memang masih relevan dengan zaman sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan tentang materi asesmen, saya sampaikan dulu bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dasarnya di buku 4 itu Bapak Ibu. Jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan ini salah satunya adalah pengembangan diri. Nah, kegiatan kita kali ini adalah termasuk kegiatan pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kegiatannya adalah kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MPMP, kemudian workshop, kemudian diklat dan seterusnya. Ini adalah kegiatan pengembangan diri. Nah, kemudian untuk kegiatan pengembangan diri ini diakui apabila yang tanda tangan itu adalah ketua PPRI kabupaten atau kepala dinas kabupaten. Kalau kita kepala cabang dinas kabupaten Jember, nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan ke teman-teman bahwa kita pilih salah satu, bisa PDRI, bisa kepala cabang dinas pendidikan. Nah, kemudian dipilihlah yang tanda tangan nanti sertifikat adalah ketua PGRI bersama dengan ketua DNP Kabupaten Jember. Nah, dengan demikian nanti sertifikat kita bisa diakui. Nah, supaya sertifikat kita bisa diakui, yang pertama kita harus punya sertifikatnya. Yang kedua, dalam pengakuan itu nanti syaratnya adalah surat tugas. Jadi surat tugas mengikuti workshop ini. Kemudian yang berikutnya adalah laporan pengembangan diri. Nah, laporan pengembangan diri itu nanti menguraikan seluruh kegiatan kita selama 4 hari itu. Nah, oleh karena itu sebagai pendukung, sebaiknya ada foto-foto kegiatan. Nah, kemudian kegiatan kita kali ini berlangsung 4 hari, jadi 4 kali 8 jam per hari itu, sehingga diakui 32 jam. Jadi kalau sertifikat pengembangan diri kurang dari 30 jam itu tidak diakui. Jadi 30 jam sampai 81 jam itu nilainya 1. Nah, supaya diakui, jadi yang pertama tadi adalah ada sertifikatnya yang tanda tangan PGRI, kemudian ada surat tugas, kemudian ada laporan pengembangan diri. Kemudian untuk pendukung laporan pengembangan diri, sebaiknya ada foto-foto kegiatan kita. Ya. Jadi foto-foto kegiatan kita sebaiknya dilampirkan juga dalam laporan pengembangan diri.
Nah, selama 4 hari itu dibagi, yang pertama secara tatap muka, ya, luring sekarang ini. Nah, ini 1 hari. Kemudian berikutnya secara daring 1 hari. Kemudian 2 hari adalah penugasan. Nah, dengan demikian maka workshop ini berlangsung selama 4 hari. Itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi asesmen kurikulum merdeka, tentu saja kita harus memahami dulu apa kurikulum merdeka, sehingga nanti ketika asesmen kita sudah paham bahwa asesmen itu adalah disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu merdeka. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut dengan kurikulum merdeka? Karena pada kurikulum merdeka ini pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran berpihak pada siswa, mengutamakan potensi siswa, jadi mengembangkan atau optimalisasi potensi siswa. Nah, oleh karena itu disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi merdeka belajar, siswa merdeka mengembangkan potensinya. Kemudian merdeka mengajar, jadi Bapak Ibu guru juga merdeka mengajar dengan pendekatan berdiferensiasi untuk mengembangkan setiap potensi peserta didik atau muridnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi pendidikan sebelum kurikulum merdeka ini adalah penyamarataan. Jadi ini dikritik menggunakan karikatur. Jadi seperti ujian nasional itu adalah penyamarataan. Nah, ini membuat siswa tidak merdeka, gitu. Jadi kalau dalam karikatur ini ada berbagai binatang. Nah, kemudian ini sang guru menyatakan supaya kita fair, maka semua harus belajar matematika, misalnya begitu. Semua harus tes matematika, misalnya begitu. Padahal siswa itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, begitu Bapak Ibu. Jadi menurut teori kecerdasan, jadi ada siswa yang dominan di musikal, sehingga di matematika itu lemah. Ada yang dominan di kinestetik, ada yang dominan di matematika atau logika. Nah, ini adalah teori kecerdasan. Dalam teori kecerdasan ini diungkapkan bahwa ada seseorang yang sangat dominan di kecerdasan tertentu, sehingga di kecerdasan yang lain dia sangat lemah. Gitu. Ada juga yang kecerdasannya berimbang, jadi dia punya beberapa kecerdasan, tapi tidak ada yang menonjol. Nah, ini yang disebut dengan siswa itu yang reguler. Kemudian dengan kecerdasan yang menonjol di salah satu, maka tentu saja kecerdasan yang lain dia sangat lemah. Ya, contohnya seseorang yang cerdas di musikal, dia sangat pintar di musik, tapi begitu belajar matematika dia sangat lemah. Nah, ini yang harus disikapi oleh kita sebagai guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Kalau sebelumnya kan semua anak harus bisa matematika minimal sekian, kalau nggak sekian tidak lulus kan gitu. Nah, itu penyamarataan seperti pada gambar karikatur ini. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menyikapi kecerdasan anak yang seperti ini? Nah, tentu saja inilah kurikulum merdeka yang nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya kita menangani atau menerapkan pembelajaran yang berbeda-beda. Itu dari teori kecerdasan. Nah, seperti ini Bapak Ibu kan sudah kenal ya. Nah, ini kecerdasannya sangat menonjol di musikal. Ya, mungkin di matematika sangat lemah, di fisika lemah, tapi di musik dia sangat menonjol. Nah, ini yang harus disikapi.
Kadang-kadang siswa itu masuk ke jurusan tertentu itu bukan passionnya, ya, karena dia terpaksa. Nah ini salah satu siswa jurusan perbenihan tanaman, ya, di SMK 5 Jember ini. Kemudian begitu ketemu di bandara, ya Pak mau kemana? Nah ternyata setelah saya tanya, ini alumni SMK 5 Jember jurusan pembudidayan dan perbenihan tanaman. Tapi begitu lulus dia kerja di bandara. Ya, ini banyak terjadi Bapak Ibu, karena memang passionnya, ya, passion anak itu bukan di perbenihan, gitu. Jadi dia cuma ini masuk SMK 5 saja. Bahkan ada siswa yang agribisnis, tanam pangan dan hortikultura, ya, begitu dia lulus kuliahnya justru di sastra Inggris, ya, alumni SMK 5. Nah kemudian sekarang menjadi dosen di King Abdul Aziz di Jeddah, gitu, dosen bahasa Inggris. Nah gitu Bapak. Nah hal-hal itu terjadi memang. Kenapa? Karena penerimaan siswa baru kita sistemnya menggunakan nilai, bukan menggunakan bakat dan minat. Nah begitu. Nah ini terjadi. Nah kemudian yang terjadi lagi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ya Bapak Ibu, ya, pernah mendengar Pak Budi, guru seni budaya yang diburu siswanya di Madura, ya. Nah, setelah saya lihat di berita, ya seperti ini. Jadi Pak Budi itu mengajar seni budaya, kemudian ada siswanya yang tidak perhatikan, ya Pak Budi tersinggung, akhirnya pipinya dicoret pakai kuas cat air. Gitu. Nah akhirnya apa? Anaknya marah. Nah oleh karena itu kita harus tahu latar belakang siswa. Nah ini pengalaman saya waktu masih pertama kali ngajar dulu Bapak Ibu. Saya pertama kali ngajar di SMK 2 Subang di Jawa Barat tahun 87. Nah waktu itu saya masih ngajarnya mekanisasi pertanian Bapak Ibu. Jadi begitu saya ngajari anak traktor, begitu ya, olah tanah, ada siswa yang tidak memperhatikan. Begitu saya mengajar dia guyon begitu. Nah kalau saya turuti, ya, jiwa muda saya waktu itu, ya saya tempelin karena itu. Tapi karena saya ada pelajaran pedagogi, nah maka saya panggil anak itu, kemudian saya ajak ngobrol. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata anak itu adalah pemain Persib junior, ya begitu. Jadi memang passionnya dia di sepak bola, ya. Jadi masuk di SMP Pertanian atau SMK 2 Subang itu karena terpaksa, tidak ada sekolah sepak bola. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus melihat latar belakang supaya tidak terjadi konflik, gitu. Kemudian kalau di daerah Madura kan juga butuh sosial budaya. Jadi pantangan kita mempermalukan di depan umum. Nah, jadi ada pepatah Madura, tempel potai matang, bengok potai tolang. Kan gitu ya. Daripada menanggung malu lebih baik hati. Nah begitu. Nah itu yang harus kita pahami. Kurikulum Merdeka seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian kalau zaman dulu Bapak Ibu melihat kan sirkus seperti ini ya. Jadi singa suruh duduk, ya, harimau suruh lompat di api, apa itu. Nah ini adalah pemaksaan Bapak Ibu. Jadi akhirnya banyak pencinta alam itu yang protes terhadap pola pendidikan seperti ini karena ini tidak sesuai dengan kodratnya. Ya, harimau ya memang harusnya di hutan, bukan dibuat seperti ini. Oleh karena itu sirkus-sirkus sekarang sudah tidak ada yang menggunakan binatang-binatang. Nah, kalau kita memaksakan, ya misalnya guru matematika, semua anak harus bisa matematika, harus pintar matematika, misalnya begitu. Nah tentu saja bagi anak-anak yang lemah di matematika, nah itu akan merasa terbebani, ya, seperti itu. Nah oleh karena itu kurikulum Merdeka mengembangkan potensi anak seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya
Jangan pernah menyalahkan seekor ikan karena dia tidak bisa memanjat pohon. Demikian pula dengan monyet, dia tidak elok kita menganggapnya bodoh karena tidak mampu berenang. Nah, misalnya begitu. Jadi ini pembahasan dari karikatur ini, Bapak Ibu. Nah, ini prinsip kurikulum merdeka seperti itu. Jadi kurikulum merdeka itu, jadi kemerdekaan itu merupakan kebebasan, tapi bukan semaunya sendiri gitu. Jadi kemerdekaan dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Karena itu ada aturan-aturan seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Potensi murid seperti itu, kemudian belum lagi gaya belajar siswa. Jadi gaya belajar siswa ada yang bermacam-macam seperti itu. Oleh karena itu, dalam kurikulum merdeka ini kita harus bervariasi dalam model pembelajaran, bervariasi dalam media pembelajaran supaya mengakomodasi semua gaya belajar siswa yang seperti ini. Gitu. Jadi ada gaya visual, auditory, kinestetik, ada global, ada analitik. Nah, seperti itu. Kalau gaya belajar analitik, terus belajar matematika, ya, menganalisis rumus, itu senang anaknya itu ya, betah. Tapi kalau kinestetik, ya, kemudian diberi rumus-rumus yang seperti itu akan sulit. Nah, oleh karena itu salah satu trik guru adalah penyederhanaan konsep. Nah, misalnya menggunakan jembatan keledai seperti itu. Kemudian membuat bagan, kemudian mapping, nah seperti itu. Ini adalah salah satu penyederhanaan konsep. Jadi kalau misalnya anak langsung diberi rumus seperti ini, nah ini biasanya untuk anak-anak yang lemah di matematika itu langsung mumet gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu salah satunya adalah penyederhanaan konsep. Nah, jadi jembatan keledai seperti itu. Jadi sin cos kosin. Nah, itu harus dihafalkan anak sin cos kosin. Nah, sehingga di sini sin cos kosin. Nah, begitu. Kemudian tinggal menambahkan ya alfa beta, seperti itu. Jadi sin cos kosin. Ini adalah salah satu trik kita sebagai guru untuk penyederhanaan konsep sehingga siswa itu akan lebih mudah mengerti. Kos-kos sin, nah, jadi kos-kos sin, nah, jadi alfa beta, kemudian kalau dari sini, nah begitu. Nah, dalam kerucut pengalaman belajar, nah di sini. Jadi yang 90% itu ya, jadi ini ada 10%. Nah, ini hanya baca. Kemudian 20%. Nah, jadi mendengarkan. Kemudian melihat. Nah, ini 30%. Nah, kemudian ini semakin ke bawah, ya, semakin kuat, semakin bermakna, semakin mudah untuk mengingat. Jadi pada kerucut pengalaman belajar ini ternyata yang 90% adalah teach other. Jadi mereka mengajari yang lain. Nah, jadi praktek itu hanya 75%, tapi kalau mengajari temannya itu bisa 90%. Oleh karena itu dalam kurikulum 2013 itu pendekatan saintifik ada salah satu pendekatan mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu adalah teach other. Jadi mereka melakukan presentasi seperti itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian teori pengalaman belajar yang ketiga seperti ini. Jadi tetap di sini teach other. Nah, di sini. Jadi yang hijau ini kinestetik, kemudian visual, yang merah ini sosial, kemudian yang orange ini audio. Jadi kalau teach other, ya, semua gaya belajar ini masuk. Nah, ini yang harus kita upayakan siswa itu untuk presentasi seperti itu. Ya, jadi pendekatan saintifik ini adalah ini mengkomunikasikan. Jadi siswa itu diupayakan untuk presentasi. Nah, tentu saja dengan diferensiasi tadi soalnya
diberi pilihan soal mudah, sedang, yang kompleks, begitu. Jadi untuk siswa-siswa yang lemah di matematika kita beri soal yang mudah, tapi mereka harus presentasi, nah seperti itu. Ya begitu. Jadi pendidikan yang memerdekakan, nah seperti ini. Jadi memerdekakan aspek lahir dan batin. Kemudian kemerdekaan bukan berhenti pada penguasaan diri, tapi juga menghormati kemerdekaan orang lain. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang memerdekakan. Itu. Kemudian dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah guru harus memperhatikan kodrat anak. Jadi kodrat anak tadi, kecerdasan anak itu setiap anak itu berbeda-beda dengan teori kecerdasan. Kemudian teori gaya belajar, ya, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Nah ini adalah kodrat anak. Kemudian kodrat alam. Nah kodrat alam itu adalah kodrat di mana anak hidup di lingkungan tertentu, sehingga latar belakang keluarga, latar belakang budaya itu harus diperhatikan oleh bapak guru. Kemudian yang ketiga adalah kodrat zaman. Ya. Kalau zaman sekarang ini anak sudah lekat dengan smartphone kan ya bapak ibu. Nah, dengan lekatnya dengan smartphone maka kita juga menggunakan pembelajaran yang menggunakan media smartphone itu bapak ibu. Nah, waktu saya masih menjadi pengajar praktek calon guru penggerak, nah ini saya buktikan ke teman-teman calon guru penggerak. Nah ini kebetulan siswa SD ini Bapak Ibu. Nah siswa SD ini saya ajari bagaimana menggunakan Photomat. Jadi aplikasi Photomat di smartphone itu. Nah ternyata dia install kemudian menggunakannya begitu cepat, gurunya sampai kaget gitu. Ya, siswa saya kok pintar seperti ini, gurunya kalah. Nah itu memang kodrat zaman seperti itu. Nah oleh karena itu kita sebagai guru matematika sekarang jangan melarang anak bawa HP, justru ayo bawa HP, kita buka aplikasi tentang integral, diferensial dan seterusnya seperti itu. Nah itu anak biasanya akan lebih senang belajar seperti itu. Ya jadi banyak aplikasi, jadi Photomat, nah seperti ini Bapak Ibu, Photomat itu. Jadi soal ditulis, difoto, nanti langsung muncul langkah-langkah pengerjaan dan jawabannya. Nah ternyata banyak aplikasi di smartphone yang bisa dipakai, dan termasuk ini bagaimana mengkalkulasi pakan ayam, pakan ikan dan seterusnya kalau bertanya. Nah ini yang harus dimanfaatkan. Ya. Jadi waktu COVID, nah, anak belajar seperti ini. Nah kemudian setelah COVID, nah, belajarnya seperti ini berbeda. Jadi anak itu di kelas bawa smartphone, bawa buku catatan, kemudian guru sebagai fasilitator, nah, seperti itu. Bahkan untuk ya misalnya traktor seperti ini Bapak Ibu ditempeli QR code ya di traktor itu, kemudian siswa tinggal scan ya QR code itu. Begitu scan nanti muncul linknya, ditekan linknya maka panduan tentang traktor, nah itu muncul sudah. Nah hal-hal yang seperti ini yang harus kita terapkan karena ini adalah kodrat zaman pembelajaran di era digital. Jadi dengan belajar seperti ini siswa itu lebih senang, bahkan di rumah pun mereka belajar. Nah tentu saja untuk evaluasinya kita gunakan presentasi itu Bapak Ibu. Jadi beri tugas anak melakukan presentasi, temannya yang ambil gambarnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu pembelajaran di era digital ini, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Nah, termasuk seperti ini misalnya. Jadi QR code ditempel di pohon, nanti anak tinggal scan ya QR code-nya, kemudian di HP nanti muncul linknya seperti itu, muncul linknya diklik, nah nanti muncul oh ini jam jebol, kemudian nama update dan fungsi dan seterusnya muncul.
Nah, ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan program Java. Nah, tentu saja pada pembelajaran ini ya, kita harus memperhatikan karakter memang. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau berdasarkan salah satu sumber, jadi untuk pendidikan SD pengetahuan itu sedikit, skill yang paling banyak adalah sikap, seperti itu. Tapi ternyata sekarang untuk anak-anak SD, anak kita sudah diajari ngitung, ya, baca tulis dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk siswa SMK, ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap ini berimbang. Tapi dalam kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sekilas kurikulum Merdeka seperti itu, makanya di kurikulum Merdeka ada mata pelajaran pilihan untuk kelas 11 dan 12. Nah, mata pelajaran pilihan itu 4 jam, itu materinya siswa yang memilih sesuai dengan potensinya. Nah, ini kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mohon dipersilakan sekilas tentang kurikulum Merdeka ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin dari paparan tentang konsep dasar tentang kurikulum Merdeka yang disampaikan oleh Pak Sudiarto, ada yang ingin dikhususkan? Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu saja kita menggunakan RPP, kalau istilah dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan modul pembelajaran. Dalam modul pembelajaran itu kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya berbeda. Jadi kalau kita masuk dalam satu kelas, nah tentu saja kita harus mengetahui ya, potensi siswa ini, masing-masing siswa ini seperti apa, gaya belajarnya seperti apa. Nah, oleh karena itu nanti ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui potensi anak, gaya belajar anak, ya, dan seterusnya. Sehingga kita sudah bisa memetakan, misalnya kelas A, misalnya, oh anak ini gaya belajarnya auditory. Kemudian anak yang ini gaya belajarnya visually, yang ini kinestetik, misalnya, itu gaya belajar. Nah, itu ada catatan-catatan di perangkat belajar Bapak Ibu. Nah, kemudian dari potensi, ya, dari bakat minat. Oh, ini senangannya musik, ini yang kinestetik, ini yang visual, misalnya. Nah, itu ada catatan-catatan. Nah, pada saat pembelajaran memang tidak seperti pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi kita memang untuk kurikulum Merdeka ini agak berbeda penanganannya. Kalau sebelumnya kita kan biasa penyamaran ya. Jadi misalnya kita menjelaskan integral, langsung integral ini semua anak dianggap sama. Begitu ulangan soalnya seperti ini semua sama. Itu kalau pembelajaran sebelumnya. Tapi untuk kurikulum Merdeka, Bapak Ibu setelah mengetahui beberapa siswa ini ternyata dia dominan di musikal, misalnya seperti itu. Nah, tentu saja kita harus mengoptimalkan potensi anak itu. Nah, misalnya rumus integral, ayo kita buat lagu, misalnya. Nah, tentu saja anak yang di musikal kuat, dia akan membuat lagu tentang rumus integral, misalnya seperti itu. Ya, hal-hal yang seperti itu yang harus kita gali. Gitu. Nah, pengalaman saya ketika saya mengajar kelas 10, ya, kelas 10 di Perikanan waktu itu ada 2 siswa dari Papua. Nah, dia datang karena program pemerintah
Jadi pembelajaran sudah berlangsung 2 bulan, dia baru datang. Nah, tentu saja kita harus mengetahui latar belakangnya, ya. Jadi kita tidak bisa penyamaran. Nah, siswa yang 2 tadi ya kita meluangkan waktu untuk membimbing secara khusus. Nah, setelah saya perhatikan, oh ternyata dia memang gaya belajarnya kinestetik. Nah, kemudian potensinya juga di kinestetik. Nah, akhirnya diberi soal yang mudah dijelaskan, soal yang mudah dulu, kemudian dia diminta untuk presentasi. Nah, begitu dia presentasi karena soalnya mudah-mudah, nah dia kan merasa bisa, saya bisa ternyata matematika. Nah, akhirnya tumbuhlah motivasi sehingga dia terus rajin dalam belajar matematika. Tapi kalau langsung disamaratakan di dalam kelas, ya sama rata begitu materinya, dia biasanya terus putung, gitu, ya, terus putus asa, biasanya begitu. Oleh karena itu, jadi penanganan khusus itu memang perlu kita lakukan. Nah, itu prinsip kurikulum merdeka. Jadi kalau misalnya kita ngajar secara klasikal, misalnya kita ngajar integral secara klasikal seperti itu. Nah, kemudian tentu saja kan guru tidak hanya duduk di depan, kan berkeliling. Beri soal, ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang kompleks. Nah, begitu anak suruh ini. Nah, tentu saja untuk siswa-siswa yang bakat minatnya bukan di matematika, memilih soal-soal yang mudah. Nah, kita dampingi berkeliling seperti itu. Nah, itu salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga setiap siswa itu mengerjakan soal berbeda-beda. Jadi tidak harus sama, harus seperti ini. Begitu itu untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya memang kita kalau sudah terbiasa mengajar dengan penyamaraan, dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya agak perlu penyesuaian. Apalagi kalau kita menggunakan smartphone. Jadi kalau saya mengajar matematika sekarang, smartphone-nya silakan dibuka. Jadi begitu materi integral, silakan buka aplikasi ini, install aplikasi ini. Nah, kemudian biasanya siswa, Pak nggak punya paketan, nah begitu kan ya. Jadi guru memang harus berkorban juga, buka ini, beli paketan. Jadi ya ini ada hotspot bisa dipakai. Nah, kemudian yang timbul lagi, Pak memorinya nggak cukup. Nah, kalau memorinya nggak cukup, gamenya di uninstall, ganti aplikasi ini, nah, begitu. Sehingga gamenya di uninstall baru ganti aplikasi. Nah, dengan aplikasi yang di smartphone itu, siswa itu ternyata lebih senang belajar. Itu pengalaman saya begitu. Dan jadi terutama pada Photomat itu, jadi kalau Photomat diinstal, jadi anak tulis soal langsung klik begitu ya, mau logaritma, mau akar, mau integral, mau persamaan, bisa ya. Instan Photomat, itu siswa lebih senang biasanya gitu. Nah, itu adalah program zaman. Jadi kalau kita tidak mengikuti program zaman, ya, kita nanti akan ketinggalan. Kemudian siswa terus kalau dilarang membawa HP di kelas, nah itu sembunyi-sembunyi biasanya, terus game, ya, YouTube dan seterusnya. Tapi kalau kita ajari, ayo kita belajar menggunakan smartphone, nah, nanti akan seperti itu. Jadi saya sudah nyoba di SD dan di SMP ini, ternyata anaknya lebih cepat, termasuk membuat komik pembelajaran misalnya. Jadi tokohnya dari anak-anak, ya, dipotret dulu, kemudian setelah dipotret dikonversi menggunakan photoscape itu, sehingga gambar foto berubah menjadi gambar seperti gambar tangan, ya, gambar pensil. Nah, setelah itu menggunakan comic strip, ya, dibuatlah komik dengan cerita tertentu berkaitan dengan pendidikan.
Jadi itu mungkin gambaran Bapak Ibu. Kemudian untuk asesmen secara lengkap akan saya sampaikan ketika ikon tidak bertanya, sehingga pada saat ikon kita fokus di asesmen.